Halo semuanya, selamat pagi Pak Alang dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, kelompok kami akan bercerita tentang suatu masalah. Selain masalah, kami juga akan menawarkan solusi yang menurut kami dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah apa sih? Masalahnya sering loh di sekitar kita, yaitu adalah kemacetan. Yuk kita lihat data dulu yuk. Indonesia, 250 juta rakyat. Terdapat 86.000 juta unit motor, 10 juta unit mobil, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Bayangkan teman-teman, semua kendaraan-kendaraan tersebut, semua orang-orang tersebut pada hari UT itu keluar rumah jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore. Menimbulkan apa semua itu? Yang padat-padat itu menimbulkan apa sih emangnya teman-teman? Macet, macet, dan macet sering kita jumpai di berbagai ruas di Indonesia. Kenapa sih macet? Kalau nggak ada efeknya, nggak masalah dong sebenarnya, bukan suatu masalah dong. Ternyata suatu studi menjelaskan bahwa macet membuang 2 jam produktif kita setiap harinya, menguras 180 miliar per hari, membuang bahan bakar kita, dan juga menyebabkan penyakit fisik dan juga psikologis bagi kita. Oke teman-teman, jadi ada suatu masalah nih, masalahnya macet. Lalu, dari kami menawarkan suatu solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut. Karena variabel yang kompleks, suatu hal yang kompleks, maka harus ditreatment juga melalui suatu hal yang kompleks pula. Nggak bisa cuman kita mengubah manusianya biar nggak macet. Nggak bisa cuman kita mengubah peraturan, misalnya kita ngadain car free day tiap hari. Nggak bisa cuman kayak gitu doang. Kita harus mengumpulkan suatu sistem, membentuk suatu sistem yang kita ubah dari suatu sistem tersebut gitu. Kelompok kami memilih sistem lampu merah yang diubah atau yang ditingkatkan lebih lanjut gitu. Maka kami menawarkan Smart Traffic Light System, yaitu adalah suatu sistem lampu lalu lintas pintar yang menerima input berupa jumlah kendaraan dan diproses untuk dihasilkan dua output berupa durasi lampu lalu lintas dan juga data kecepatan, dan semuanya itu diproses secara real time. Oke, jadi ketika inputnya berubah-ubah, maka outputnya berubah-ubah terus gitu. Jadi dapat berubah-ubah terus setiap waktunya sehingga dapat mengatasi kemacetan yang ada di Indonesia. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita lihat yuk slide-slide. Oke, sip ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat apa sih yang kami pakai untuk membuat suatu prototipe dari Smart Traffic Light System. Yang kami pakai adalah kami menggunakan Intel Galileo Gen 2 sebagai otaknya, sebagai processing boardnya. Kita menggunakan push button untuk sebagai penanda jumlah counternya, 7 segment untuk penampilan data detiknya, data lampu lalu lintasnya, IC 7448 sebagai BCD karena soalnya port Galileo terbatas, jadi nyoloknya ke IC dulu, dari IC baru ke 7 segment gitu. LED merah kuning hijau, kabel Ethernet, jumper, dan juga resistor. Nah, dari prototipe ini kita menggunakan berbagai batasan masalah atau asumsi-asumsi. Misalnya adanya ruas jalan mayor dan minor. Ruas jalan mayor artinya banyak mobil yang lewat, dan minor tidak sebanyak yang minor. Dan kami juga menggunakan asumsi bahwa yang lewat itu cuma mobil doang, nggak ada yang lain. Dan juga maksimum detik adalah 70 detik. Angka ini bisa diubah berdasarkan codingan dari IDE-nya. Maksudnya 70 detik apa sih? Nanti bakal kita jelaskan di slide selanjutnya. Langsung kita lihat dari ada gambar jalan 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 2 arah, 3, 4, 1 arah. Jalur 1 merupakan jalur yang mayor, jalur 2 adalah minor. Sehingga lampu merah ditaruhnya kayak gini. A dan B adalah push button. Push button yang berguna untuk sebagai counter untuk penambah jumlah mobil yang mana ini. Ada mobil dia melewati push button A. Oh ya, sebelumnya push button ini kita taruh di samping untuk memudahkan saja. Pada kenyataannya atau pada implementasi ke depannya, push button dapat ditaruh di tengah-tengah jalan, dapat berfungsi sebagai polisi tidur, sehingga setiap mobil yang lewat akan menekan push button tersebut untuk menghitung jumlah count-nya. Misalnya satu mobil yang masuk, count A akan bertambah plus 1, 2 mobil plus 2, plus 3, plus 4, dan seterusnya. 20 mobil yang masuk, nilai count-nya adalah 20. Oke, lalu mobil yang lewat push button B berguna sebagai untuk pengurangnya. Misalnya 20 mobil berkurang 20, 19, 18, 17. Berkurang terus. Tujuannya biar variabel count yang dilemparkan ke processing board
akan berubah-ubah terus nilainya. Nilai yang berubah-ubah mengakibatkan durasi lampu yang berubah-ubah pula. Gitu. Pokoknya prinsipnya semakin banyak mobil yang melewati push button A, maka lampu lalu lintas A akan warna hijaunya akan menyala banyak pula. Oke, makin banyak mobil, makin banyak lampu hijau nyalanya. Lampu lalu lintas A akan bernyala hijau selama count detik. Misalnya 20 detik, ada 20 mobil, maka lampu hijaunya akan menyala 20 detik. Cuman pendekatan doang yang kita pakai di prototype ini. Setelah lampu hijau akan lampu lalu, habis itu lampu warna kuning, habis kuning lalu warna merah senilai 70 minus count A atau 70 minus 20 tadi. Gitu. Lampu lalu lintas B berjalan seiring dengan lampu lalu lintas A. Ketika lampu lalu lintas A berwarna hijau, lampu lalu lintas B juga berwarna merah dan lain sebagainya gitu. Nah teman-teman, sekarang kita akan lihat contohnya langsung nih. Misalnya nih, ada 50 mobil yang mengantri. Jadi count A nya 50 kan nilainya. Ketika count A 50, maka lampu lalu lintas A akan berwarna hijau selama 50 detik, disertai lampu lalu lintas B berwarna merah 50 detik. Lalu lampu A dan lampu B ke warna kuning 5 detik. Lalu lampu A akan bernilai 20 detik. Dan juga lampu B berwarna hijau 20 detik pula. Ya ngerti kan? Jadi jalannya bareng-bareng gitu. Countdownnya bareng-bareng. Tuh. Diharapkan ketika ada variabel count yang berubah-ubah secara real time, maka akan menyebabkan lampu lalu lintas pun berubah-ubah nilainya secara real time pula, mengakibatkan adanya suatu hubungan secara real time antara keadaan jalanan dengan lampu lalu lintasnya, dan dapat berubah terus sewaktu-waktu. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke fungsi kedua dari Smart Traffic Light System yang kami tawarkan ini. Idenya adalah menggunakan variabel jumlah count yang telah tadi ada itu diproses untuk menampilkan data penunjuk kecepatan pada jalan tertentu. Nah misalnya nih, kita anggap jalur 3 adalah mayor dan 4 adalah minor. Jadi banyak nih yang lewat jalur 3 daripada jalur 4 gitu. Dengan menggunakan pendekatan kecepatan jalur 3 adalah 120 dibagi count plus 2, dan kecepatan jalur 4 adalah 120 bagi count plus 1, didapat angka kecepatan jalur gitu. 120 itu maksudnya 120 km per jam. Penggunaan angka 1 dan 2 pada count hanya untuk sebagai dummy, untuk penanda jalur mayor dan minor, dan juga agar pada saat countnya 0 tidak terjadi bug. Pokoknya intinya biar ketika banyak mobil yang lewat di jalur 3, maka akan dirasa bahwa kecepatannya berkurang kan ya jadinya. Jadi penanda itu kalau itu lagi rame, lagi padat, lagi macet gitu. Akan dikirimkan sebagai berikut. Maka tahu teman-teman kita, Dago sama dengan 60 km per jam, Merdeka 40 km per jam. Jadi kita tahu jalur mana yang padat dan jalur mana yang agak renggang gitu. Dan menggunakan internal port yang kabel serial bisa dikirimkan ke laptop tertentu. Tujuannya buat apa teman-teman? Kedepannya bisa buat sebagai sign Subang misalnya 35 km per jam dan lain sebagainya. Dan juga bisa untuk di gadget. Memang punya kami ini cuma bisa waktu connect ke Galileo dan ke laptop doang baru gitu. Misalnya kita pengen ke McD Simpang Dago, ada 3 jalur alternatif, Dago, DU atau Taman Sari. Kita tahu nih data-data kecepatannya. Wah kalau tahu kayak gini mending kita lewat di Pati Ukur aja, soalnya bisa cepet nih gitu. Semua data ini dapat membentuk pengendara agar dapat memilih alternatif rute yang ingin dituju ke depannya. Jadi kepadatan tidak hanya terpusat pada satu jalur tertentu, tapi juga tersebar di jalur-jalur yang lainnya, sehingga kemacetan dapat dikurangi atau diminimalisir gitu teman-teman. Semuanya kita lihat video lebih jelas lagi atau biar lebih melihat realnya gitu. Oke, jadi ini prototip Smart Traffic System yang kita buat. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini ada board Intel Galileo sebagai otak dari sistem ini. Terus di jalan ini kita menggunakan push button sebagai sensor untuk mendeteksi mobil, dan sebagai outputnya
kita gunakan LED warna merah, kuning, dan hijau untuk lampu merah dan 7 segmen sebagai counter. Di sini ada 2 7 segmen, maksudnya itu 7 segmen yang di sini untuk jalur yang ini dan 7 segmen yang ini untuk jalur yang ini. Nah, sistem ini dikontrol dengan algoritma yang dimasukkan dari Arduino IDE. Bisa kita lihat di sini. Untuk lengkapnya ada di laporan kami kode yang digunakan beserta dengan seluruh penjelasannya. Oke, begitu. Oke, jadi sekarang kita akan menjelaskan bagaimana Smart Traffic System ini bekerja. Kondisi awalnya, di jalur ini dianggap tidak ada mobil yang lewat. Di jalur ini, kita anggap banyak sekali mobil yang lewat. Maka dari itu, berdasarkan algoritma yang kita kembangkan, jalur ini akan selalu diberi lampu merah karena tidak ada mobil yang perlu dilewatkan. Dan saat jalur ini mendapat lampu merah, jalur ini akan diberikan lampu hijau. Namun sayangnya di sini tidak bisa kita lihat karena lampu hijaunya agak redup. Nah, sekarang apabila ada suatu mobil yang melewati jalur ini, dia akan dideteksi oleh push button. Nah, kita lihat saat counternya mencapai 0, nah, ia akan memberi kesempatan untuk mobil ini lewat. Dan saat mobil ini lewat, dia akan dideteksi oleh push button yang ini. Kedua push button ini berguna untuk menaikkan atau menurunkan nilai variable count. Saat variable count berisi 1 mobil, maka akan diberikan waktu sebanyak waktu yang dibutuhkan untuk 1 mobil lewat. Dalam demo ini kita gunakan 1 detik. Dalam yang barusan saya praktekkan, saya memencet push button 3 kali. Maksudnya adalah kita anggap saja ada 3 mobil yang lewat gitu. Sehingga dibutuhkan 3 detik agar semua mobil bisa lewat dari sini. Nah, setelah mobilnya selesai lewat, maka mobil itu akan dideteksi oleh counter yang ini, sehingga counternya berkurang kembali dan waktu untuk lewat dari jalur ini juga akan 0 kembali. Nah, selain dari lampu merah, kami juga membuat suatu sistem agar pengguna jalan dapat mengetahui kepadatan dari jalur-jalur yang ada secara online. Untuk melakukannya, kami menghubungkan board Intel Galileo dengan internet. Dengan menggunakan algoritma, kita bisa menentukan kecepatan dari mobil-mobil di jalur tersebut. Misalnya di sini kami misalkan jalur-jalur yang dilewati adalah Jalan Dago dan Merdeka. Ketika ada 3 mobil yang lewat, maka kecepatannya adalah 40 dan 30 km per jam. Sekarang kita coba mengubah jumlah mobil yang melewati jalur-jalur tersebut. Misalkan jumlah mobilnya kita tambah. Nah, kalau jumlah mobilnya kita tambah, maka otomatis kepadatan jalur akan bertambah, sehingga kecepatan akan berkurang. Nah, kecepatan di tiap-tiap jalur dapat dimonitor oleh pengguna jalan, sehingga mereka mampu mencari rute alternatif apabila jalan yang akan mereka lalui dirasa macet. Begitulah demo prototip kami. Terima kasih. Oke, dari teman-teman video demo yang tadi kita pakai gunakan market benerannya. Jadi sekian teman-teman presentasi dari kami, presentasi tentang ide kami, yaitu Smart Traffic Light System. Diulang kembali, Smart Traffic Light System ini menggunakan 1 buah input, yaitu jumlah kendaraan yang lewat, menjadi 2 output, yaitu durasi lampu lalu lintas dan juga data kecepatan mobil. Memang benar teman-teman, kalau ini cuman suatu prototype,
suatu prototipe yang kami buat, yang kami gunakan juga berbagai pendekatan, berbagai asumsi dan lain sebagainya. Namun kami percaya ide kami ini ke depannya, dan juga bila dibuat dengan ditambahkan dengan sedikit pengembangan yang lebih lanjut, akan menjadi suatu solusi bagi kemacetan di Indonesia. Disertai dengan majunya teknologi, telekomunikasi, internet, dan juga semua layanan yang saling tersambung antara jalan, kecepatan, dan juga user, dan lain sebagainya, bukanlah hal yang mustahil bila setiap data kecepatan dapat diakses, data jalan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat kita, menjadi suatu sistem terintegrasi dengan menggunakan internet untuk mengatasi suatu masalah yang telah ada di Indonesia sekarang ini. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.